Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Evelia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Randu Dongkal sebagai pembicara pertama tim afirmatif. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan membahas mosi perdebatan yang menurut saya akan menimbulkan sebuah kontroversi. Mosi ini adalah Dewan ini menyetujui pelegalan praktek jual beli organ tubuh manusia. Dewan juri yang terhormat, jual atau beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau kesepakatan dengan pihak lain. Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia dewasa ini telah semakin berkembang. Organ-organ yang biasanya ditransplantasikan adalah seperti jantung, ginjal, cangkok hati, maupun donor mata. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai tim afirmatif menyetujui mosi kali ini. Alasan-alasan saya menyetujui mosi kali ini akan saya tuangkan dalam beberapa argumen. Argumen saya yang pertama adalah dilihat dari faktor ekonomi. Orang-orang yang melakukan jual beli organ, salah satu faktornya disebabkan oleh faktor kemiskinan. Karena seperti yang kita tahu, harga organ tubuh manusia hingga saat ini memiliki harga yang sangat tinggi. Contohnya, seperti paru-paru memiliki harga mencapai 4,2 miliar, ginjal memiliki harga 2,7 miliar, hati memiliki harga 2,1 miliar, jantung memiliki harga 1,6 miliar, kornea mata sebesar 320 juta, sumsum tulang sebesar 312 juta, dan kemudian sel telur berharga 168 juta. Dewan juri yang terhormat, orang-orang yang merelakan organnya untuk diperjualbelikan pasti memiliki alasan yang kuat. Dengan menjual organ, pasti kehidupan hidupnya akan terpenuhi. Salah satu contoh perjualbelian organ terjadi di Indonesia. Seorang pria yang bekerja sebagai tukang jahit keliling bernama Sugiarto menjual satu ginjalnya demi menembus biaya ijazah sang anak yang ditahan oleh salah satu yayasan pendidikan. Sugiarto mengaku bahwa ia terpaksa menjual ginjalnya lantaran ia memerlukan uang untuk menebus ijazah sang anak yang senilai 70 juta. Kasus ini membuat kita tahu bahwa tidak semua orang mampu dan memiliki uang untuk memenuhi kehidupan ekonominya, apalagi jika itu adalah kebutuhan yang mendesak. Sehingga kami tim afirmatif akan melegalkan tindakan jual beli organ ini. Kemudian argumen saya yang kedua adalah dari segi kedokteran atau kesehatan. Faktor yang kedua yang menjadikan perlunya jual beli organ adalah faktor medis. Alasannya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar, seperti donor mata maupun ginjal yang diambil dari orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal agar dapat digunakan untuk orang-orang yang masih hidup dan bermanfaat untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dari tindakan yang telah saya sebutkan, bisa dikatakan bahwa donor merupakan tindakan pertolongan dalam kebaikan. Namun tidak main-main dalam melakukan donor ini. Ada beberapa persyaratan yang cukup ketat. Yang pertama adalah donor ini bukan berasal dari hal-hal yang salah seperti paksaan, pencurian, atau hal-hal kecurangan lainnya. Yang kedua adalah harus ada persetujuan dari orang yang bersangkutan, baik itu orang yang akan mendonorkan maupun persetujuan dari keluarga ataupun dari ahli waris sang pendonor. Tidak dibenarkan untuk melakukan pendonoran atas paksaan yang mana malah akan menyebabkan kerugian. Kemudian, Dewan juri yang terhormat, tingginya kebutuhan dan rendahnya suplai organ tubuh manusia memicu terjadinya jual beli organ. Menurut WHO, sekitar 106.879 organ tubuh ditransplantasikan di 95 negara anggota PBB yang pada 2018 sekitar 68,5-nya adalah ginjal. Namun, angka ini hanya memenuhi 10% dari kebutuhan operasi transplantasi. Sehingga apabila kita melegalkan praktik jual beli organ, maka akan memberikan kontribusi pada kebutuhan operasi medis.
Dewan juri yang terhormat, kemudian saya akan menyampaikan dampak-dampak positif yang akan didapatkan jika kita melegalkan jual beli organ tubuh manusia. Yang pertama adalah mampu menyelamatkan nyawa orang lain yang menderita gagal organ atau kerusakan organ. Yang kedua, membuat resipien mengatasi keterbatasannya seperti pada kornea mata, ligamen, dan tulang. Yang ketiga, membuat penampilan sang resipien lebih indah, contohnya pada transplantasi rambut, telinga, dan kulit. Keempat, meningkatkan ekonomi suatu kelompok atau negara. Yang kelima adalah sang pendonor tentunya akan mendapat imbalan materi yang banyak serta instan dari sang resipien. Dewan juri yang terhormat, dari data-data yang telah saya sebutkan serta argumen-argumen yang telah saya sebutkan, saya tim afirmatif akan menyetujui pelegalan jual beli organ tubuh manusia ini, tentunya dengan syarat yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian Dewan juri yang terhormat, solusi yang akan saya berikan pada mosi kali ini adalah yaitu lebih ketat dalam proses jual beli online. Maksud saya jual beli organ tubuh manusia, sehingga mengurangi pencurian organ atau menghindari mafia-mafia menyelundupkan organ tubuh manusia. Dewan juri yang terhormat, itulah tadi yang bisa saya sampaikan atas mosi yang ada pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.